Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar OTKP bersama Lia Amalia. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenal teknologi perkantoran. Ini merupakan mata pelajaran teknologi perkantoran yang ada di kelas 10 atau kelas 1. Baik, kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office atau kantor maya. Kemudian, kompetensi dasar yang untuk 4.1 atau keterampilannya adalah melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office atau kantor maya. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dari teknologi perkantoran. Di situ akan ada pengertian teknologi perkantoran. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai otomatisasi kantor. Di sana ada pengertian, pengguna, dan jenis aplikasi dari otomatisasi kantor tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai kantor maya atau virtual office. Di sana ada pengertiannya, karakteristik, komponen, strategi, dan bentuk dari kantor maya. Kita lanjut ya. Yang pertama, mengenal teknologi perkantoran. Nah, teknologi itu teknologi itu berasal dari bahasa Prancis, la teknik, artinya semua proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Kemudian dari bahasa Yunani, yaitu teknos dan logos, yang artinya ilmu atau keterampilan. Kemudian dari sudut pandang sains terapan, maksudnya adalah teknologi merupakan alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menggunakan sumber daya guna untuk mencapai tujuan tertentu. Baik itu untuk pengertian dari teknologi. Kemudian pengertian kantor secara etimologis, kantor berasal dari bahasa Belanda, kantoor, yang artinya ruang kerja, tempat kedudukan pimpinan, jawatan instansi atau lain. Kantor ini berawal dari istilah office yang artinya tempat memberikan pelayanan, posisi, ataupun ruang kerja. Nah, menurut Prayudi Atmosudirjo, kantor adalah suatu unit organisasi yang terdiri atas tempat, staf, personel, dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan. Jadi bisa merupakan tempat, bisa merupakan manusia dan kegiatannya seperti itu. Jadi, teknologi perkantoran adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran untuk digunakan mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Jadi itu merupakan pengertian dari teknologi perkantoran. Selanjutnya kita beralih ke otomatisasi kantor. Pengertian otomatisasi kantor. Menurut KBBI, otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan menggunakan tenaga mesin secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak diperlukan lagi pengawasan manusia ya. Sedangkan menurut Priyansa dan Garnida, otomatisasi itu atau automation memiliki padanan kata mechanization atau mekanisasi dan computerization atau komputerisasi. Otomatisasi memiliki makna peralatan otomatis dan kendali otomatis ya. Sedangkan mekanisasi memiliki makna penggunaan komputer dan pemanfaatan komputer seperti itu. Jadi kalau otomatisasi lebih ke peralatannya, sedangkan mekanisasi itu lebih ke penggunaan dan pemanfaatannya. Otomatisasi kantor atau yang kita kenal OA, Office Automation, adalah suatu sistem berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan pesan maupun dokumen dan komunikasi elektrik lainnya antar individu, kelompok kerja dan organisasi. Jadi pada dasarnya adalah seluruh kegiatan kantor yang berbasis telekomunikasi dan sistem informasi seperti itu. Kita lanjut ke
Pengguna otomatisasi kantor. Siapa saja sih yang menggunakan otomatisasi kantor ini? Nah, sebetulnya ada 4. Yang pertama ada manajer, yang kedua profesional, yang ketiga sekretaris, dan yang terakhir pegawai administratif. Siapa itu manajer? Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia, ya. Kemudian yang kedua adalah profesional, adalah orang yang menyumbangkan keahlian khusus yang membedakan mereka dengan sekretaris maupun sekretaris administratif. Jadi mereka punya keahlian lebih spesifik atau spesialis gitu. Sedangkan untuk sekretaris adalah orang yang ditugaskan oleh profesional tadi untuk melaksanakan tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, mengatur pertemuan, dan yang lain. Sedangkan yang terakhir, pegawai administratif, mereka adalah pegawai yang melaksanakan tugas sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menerima surat, menyusun dokumen, serta menerima tamu dan menjawab telepon. Seperti itu pengguna otomatisasi kantor ya. Selanjutnya adalah tujuan otomatisasi kantor. Menurut Priyansa dan Garnida, tujuan otomatisasi kantor itu ada 3. Nah, selanjutnya tujuan dari otomatisasi kantor menurut Akademia Edu. Sebetulnya apa sih tujuan dari otomatisasi kantor? Yang pertama, pendapatan yang lebih tinggi versus penekanan biaya. Jadi sebetulnya kita tahu komputer atau OA memang bisa mempercepat pekerjaan karena yang tadinya misalnya tulis menulis atau proses pengiriman surat manual itu bisa digantikan oleh dengan adanya komputer maupun dengan adanya surat elektronik. Tapi kita tahu bahwa komputer memang tidak bisa menggantikan pekerja yang ada di suatu perusahaan. Namun dengan adanya komputer ataupun OA ini kita bisa menunda penambahan pegawai yang artinya perusahaan bisa menghemat seperti itu. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Yang ketiga, pelengkap bukan pengganti. Maksudnya OA ini melengkapi komunikasi yang tradisional seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Mungkin beberapa aplikasi yang akan nanti saya sebutkan beberapa sudah pernah kalian gunakan ataupun memang tidak asing ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kalian ketahui itu merupakan salah satu dari aplikasi yang digunakan untuk otomatisasi perkantoran. Yang pertama adalah word processing, aplikasi pengolah kata. Banyak ya, kita biasanya pakainya Microsoft ya, Microsoft Word. Nah, itu adalah salah satu aplikasi word processing digunakan untuk mengolah kata karena di perkantoran cukup sering kita membuat surat, membuat agenda dan itu memerlukan aplikasi pengolah kata seperti itu. Yang kedua adalah electronic mail atau aplikasi pengirim data elektronik atau file atau dokumen elektronik atau dokumen digital menggunakan internet. Kalian sudah sering juga menggunakannya mengirim email ke guru atau ke teman gitu untuk mengerjakan tugas atau mengirim tugas ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini semakin sering ya dipergunakan karena ini bisa mengurangi kontak fisik dengan guru ya. Jadi tugas bisa dikirimkan melalui electronic mail. Nah, kemudian ada voicemail. Voicemail itu aplikasi pengirim suara, contohnya Google Voice. Eh, pada saat ini juga kalian mungkin menggunakan platform WhatsApp ya untuk kegiatan sehari-hari, komunikasi sehari-hari dengan teman. Kalian juga saya yakin kalian juga pernah mengirimkan voice note. Nah, itu juga salah satu otomatisasi perkantoran ya aplikasinya. Kemudian yang keempat yaitu aplikasi electronic calendaring untuk menyimpan dan mengingatkan acara yang telah ditetapkan. Saya yakin di handphonenya kalian punya kalender, kemudian di kalendernya itu kalian
cantumkan nih, misalnya tanggal 2 ulang tahun siapa, tanggal 3 kegiatan apa. Nah, itu adalah bentuk dari electronic calendaring gitu. Mungkin pada saat dulu handphonenya belum secanggih sekarang, kita untuk mengingat tanggal biasanya di kalender ditulis manual ya, tapi karena sekarang sudah menggunakan smartphone, saya yakin, jadi sudah tidak asing ya dengan electronic calendaring seperti itu. Selanjutnya ada audio conference, aplikasi komunikasi dua arah, contohnya telepon genggam. Nah, kalian ketika teleponan dengan seseorang gitu ya, nah itu merupakan kegiatan audio conference ya, karena dua arah seperti itu. Bisa juga kan tiga orang dalam satu percakapan audio, nah itu termasuk audio conference. Selanjutnya yaitu video conference untuk melengkapi signal audio dan signal video. Kita tahu video conference adalah suatu aplikasi di mana kita bisa melihat dan mendengar orang di tempat lain ketika melakukan konferensi. Pada saat ini sudah banyak ya yang melakukan video conference. Contohnya melalui Zoom Meeting, Cisco Webex, Google Duo, Google Meet, dan banyak aplikasi yang lain ya. Jadi kita bisa melihat dan mendengar orang yang entah di sisi bagian mana di dunia ini gitu ya, tapi melalui handphone maupun melalui laptop seperti itu. Selanjutnya yaitu aplikasi komputer conference, penggunaan jaringan komputer untuk melakukan pertukaran informasi selama dalam konferensi. Ini mirip juga ya dengan electronic mail. Di electronic mail kan kita tahu ada yang namanya Google Drive. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu jenis dari aplikasi komputer conference. Jadi, kita masih bisa tetap bertukar informasi melalui jaringan komputer. Seperti itu. Selanjutnya ada facsimile transmission. Jadi peralatan yang dapat membaca tampilan dokumen dan kopiannya. Facsimile itu seperti telepon, namun kita bisa mengirimkan dokumen. Jadi kita memasukkan ke facsimile tersebut gitu suatu dokumen, nanti si dokumen tersebut kopiannya akan keluar di facsimile tujuan kita seperti itu ya. Selanjutnya ada video teks, penggunaan komputer untuk tampilan materi tekstual pada layar. Contohnya misalnya seperti ini tanpa ada wajah saya, nah itu bisa disebut dengan video teks atau teks berjalan seperti itu, atau video yang memang isinya hanya teks. Selanjutnya yaitu image storage atau retrieval, merupakan media microform untuk menyimpan dokumen untuk mengatasi keterbatasan ruang dalam menyimpan dokumen. Contohnya mikrofilm. Jadi dulu itu kalian mungkin ada yang pernah mengalami atau tidak. Jadi ketika mau foto itu kita harus dicuci nih pakai mikrofilm yang ada ikonnya di tampilan tersebut. Nah, itu adalah mikrofilm yang memang kita bisa menyimpan dokumen, namun ruangannya itu bisa sedikit gitu. Jadi dalam satu roll mikrofilm contohnya ada berbagai macam surat pada tahun sekian gitu. Nah, itu merupakan aplikasi otomatisasi perkantoran. Jadi untuk melihat isi mikrofilm juga perlu menggunakan peralatan pendukung lainnya seperti itu. Selanjutnya ada desktop publishing atau DTP, pembuatan output tercetak berkualitas. Contohnya kalau dari Microsoft adalah Microsoft Publisher. Kalau sekarang banyak ya aplikasi yang kita bisa untuk ngedesain dan untuk membuat output tercetak berkualitas, banyak sekali sekarang. Kita lanjut, kantor maya. Kantor maya kita akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, komponen, strategi, serta bentuk dari kantor maya atau virtual office. Pengertian kantor maya. Pengertian kantor maya. Jadi kantor maya itu apa? Kantor maya adalah ruang kerja yang berada di dunia internet, di mana seorang individu nih bisa menyelesaikan tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Jadi kantor maya itu tidak terbatas oleh ruang gitu. Jadi mereka tidak punya nih fisik lokasi usaha, tapi bisnisnya ada atau kegiatannya ada gitu. Tujuannya adalah untuk efisiensi kerja, baik dari segi waktu, biaya, metode, serta meningkatkan produktivitas ya.
Dari waktu karena lebih fleksibel, tidak harus office hour gitu dari jam 8 sampai jam 5 misalnya. Dari segi biaya tentunya lebih hemat karena tidak perlu menyewa atau membuat atau membangun suatu eh, kantor gitu secara fisik gitu. Jadi metodenya juga enak karena bisa lebih produktif lagi gitu karena tidak terbatas ruang. Nah, karakteristik kantor maya itu ada 4. Yang pertama adalah melintas batas. Organisasi di kantor maya ini fleksibel karena pasti ada kolaborasi antar organisasi. Contohnya ada startup baru bergerak di bidang desain. Jadi kita bisa order nih untuk desain logo atau untuk desain suatu produk dan lain-lain ke startup ini. Tapi ternyata eh, anggota dari startup tersebut tidak hanya di satu negara, misalnya ada di negara Malaysia, di negara Brunei, di negara Jepang gitu. Jadi banyak gitu orang yang bekerja di situ, cuman memang berbeda tempatnya gitu. Tapi mereka masih dalam satu kesatuan organisasi dan bisa jadi ada kolaborasi lagi dengan yang lainnya gitu. Seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah berbagi sumber daya. Contohnya sebuah portal jual beli online atau marketplace hanya menjadi sarana penjualan dari produk yang diproduksi dan dijual oleh pihak lain. Kita sebut merek saja, contohnya Shopee. Shopee kan tidak semua barang-barang di Shopee kan produksi dari Shopee ya. Itu adalah Shopee hanya menjadi wadah atau sarana bagi penjual-penjual yang lain gitu. Jadi itu salah satu karakteristik kantor maya adalah seperti itu, berbagi sumber daya gitu. Jadi eh, tidak semua melulu milik Shopee gitu barang-barangnya, ada juga yang milik penjual yang di mana, yang di Korea, yang di Cina, kemudian yang di Indonesia bagian mana gitu. Jadi mereka berbagi sumber daya. Kemudian karakteristik yang ketiga, wilayah tersebar. Mirip dengan yang melintas batas ya. Jadi tidak terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu karena dia menyebar ke seluruh dunia. Karena memang fleksibel sehingga karakteristik yang keempat adalah anggotanya tidak tetap. Jadi orang itu bebas mau melakukan atau tidak melakukan, bisa juga berhenti melakukan sharing resource. Jadi fleksibel ya untuk kantor maya ini. Selanjutnya ada komponen kantor maya. Nah, yang pertama ada virtual knowledge worker. Ini adalah pekerja yang terampil menggunakan aplikasi teknologi perkantoran ya. Jadi untuk menjadi bagian dari kantor maya nih, kita perlu menjadi pekerja yang terampil menggunakan aplikasi perkantoran teknologi. Yang kedua yaitu virtual teamwork atau tim yang terbentuk dari high technology and high touch yang memiliki performance tinggi. Jadi kumpulan dari virtual knowledge worker, jadi yang tergabung dalam suatu tim. Selanjutnya yaitu integrated complex networks intelligence. Di intinya kemampuan integrasi diri dalam hubungan yang kompleks dan silang menyilang dalam jaringan kerja cerdas. Karena si kantor maya ini bekerjanya harus terampil di bidang teknologi perkantoran, kita juga harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama silang menyilang, hubungannya juga kompleks gitu antara misalnya atasan dengan bawahan tuh sangat kompleks, berbeda dengan perkantoran pada umumnya. Jadi harus punya kemampuan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kompleks matrix structure, struktur organisasi yang saling menyilang dan mendatar. Itu eh, komponen kantor maya salah satunya itu. Kompleks artinya ya cukup rumit gitu ya. Karena di kantor maya kan mungkin akan berbeda dengan kantor-kantor pada umumnya. Jadi harus bisa beradaptasi ya. Kemampuan adaptasi tersebut yang tadi disebutkan di poin 3 yaitu integrated complex networks intelligence. Yang terakhir, yang kelima yaitu faster learning organization. Organisasi yang mempunyai kecepatan belajar yang tinggi dan proaktif terhadap lingkungannya gitu. Jadi harus gercep gitu untuk dan proaktif terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya. Seperti itu komponen dari kantor maya. Selanjutnya yaitu strategi kantor maya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berhasil di
kegiatan virtual office ini? Yang pertama, menyediakan sumber daya komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak. Jadi, si perusahaan harus menyediakan komputer, perangkat keras, dan perangkat lunaknya seperti aplikasi atau software yang digunakan atau yang diperlukan seperti itu. Kemudian menyediakan akses ke sumber daya informasi seperti database dari internet ya. Jadi karena komunikasinya tidak langsung, jadi harus ada misalnya suatu dokumen atau database yang bisa diakses oleh pegawai-pegawai di kantor maya tersebut. Kemudian menyediakan peralatan non komputer. Ya sama ya seperti kantor pada umumnya, harus ada kalkulator misalnya, amplop, telepon, printer gitu. Khawatir memang namanya kegiatan kantor ya memang perlu gitu walaupun bentuknya virtual gitu. Selanjutnya, menyediakan sarana telepon yang dapat di-forward atau dialihkan sehingga bisa terpusat atau bisa langsung dialihkan ke bidang-bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, menggunakan konferensi telepon tentu saja ataupun video conference. Kemudian harus dijadwalkan juga pertemuan rutin. Walaupun kita kantornya virtual, kita juga perlu menjadwalkan pertemuan rutin, misalnya entah itu sebulan sekali atau per semester, sehingga bisa mengeratkan lagi hubungan antar pegawai dalam kantor virtual tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu lakukan rutinitas kerja, berkomitmen untuk bekerja sekian jam sehari dan idealnya di suatu ruangan yang jauh dari gangguan. Jadi misalnya kita walaupun kantornya virtual tetap harus menyediakan jam kerja dari jam 8 sampai jam 12 misalnya. Kita komitmen tuh dari jam segitu memang tidak melakukan aktivitas lain selain bekerja gitu. Jangan mentang-mentang kantornya kantor virtual ya sambil main games atau sambil apa, tidak ya. Jadi harus berkomitmen. Kemudian idealnya itu di satu ruangan khusus, misal di kamar khusus yang memang jauh dari gangguan gitu. Jangan di kafe yang memang ramai pengunjung gitu. Kalau mau di kafe yang khusus untuk bekerja, biasanya sekarang sudah ada ya yang seperti itu. Akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kantor maya. Bentuknya itu ada dua. Yang pertama hoteling, yang kedua telecommuting. Untuk hoteling, kantor maya perusahaannya menyediakan fasilitas terpusat atau sentral yang dipakai bersama-sama oleh pegawai karena kebutuhan akan ruang kantor dan sarana penunjang kantor lainnya itu terus meningkat. Contohnya, memang selama ini kantor virtualnya bisa dari rumah misalnya, tapi ada juga kantornya itu membuat kantor pusat. Jadi kalau ada keperluan yang memang lebih bisa mengerjakan tugasnya di kantor pusat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu telecommuting. Sekelompok pegawai kantor yang melakukan semua pekerjaan mereka di rumah sehingga mereka bisa menikmati fleksibilitas lokasi dan kerja. Nah, kalau yang telecommuting mah memang di rumah gitu. Tidak ada tempat dari kantor terpusatnya. Kebutuhan zaman sekarang akan kantor virtual itu cukup tinggi. Kalian juga bisa cari ya, bisa lihat dan cari dengan kata kunci misalnya coworking space Bandung gitu, coworking space Jakarta. Nah, mereka itu menyediakan tempat untuk pegawai-pegawai virtual office seperti ini. Jadi bentuknya biasanya seperti kafe, namun eh, antara kombinasi kafe dan perpustakaan ataupun kantor gitu. Jadi memang khusus untuk bekerja. Jadi misalnya ada yang di space atau di apa ya, dibatasi-batasi gitu kayak warnet gitu, cuman lebih bagus lagi. Itu kalian bisa search lah. Itu banyak ya sekarang. Nah, jadi bentuk kantor maya itu beragam. Orang-orang pun sekarang banyak yang membuat usaha coworking space untuk apa ya, memfasilitasi orang-orang yang ingin bekerja dengan nyaman gitu. Karena mereka kerjanya kantor virtual, jadi kayak kafe tapi mereka ada fasilitas dan lebih nyaman gitu, semacam perpustakaan, kafe dan kantor dalam satu tempat gitu, cuman lebih private atau sepi gitu, seperti itu ya. Itu merupakan pembahasan kita kali ini. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan
bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.